Masa lalu enak banget masalahnya, maksudnya lagu masa lalu. Iya, lagu masa lalu itu gue dulu pernah cover lagu masa lalu zaman vokal gue belum, zaman vokal gue masih puber. Gue cover lagunya bareng abang gue, nyanyi lagu masa lalu. Tahun 2017 kalau nggak salah itu gue cover lagu itu. Dan waktu itu sempat rame di YouTube, yang nonton udah 4 juta atau 3 juta gitu. Tapi kalau sekarang gue nyanyi lagu kayak gitu-gitu, itu dikiranya gue galau, dikiranya gue belum move on. Jadi gue bingung. Gue mau ngobrol ya komentarnya begini, telat kayak gini. Gue mau nyanyi juga gue gak nyaman, karena kalau gue nyanyi komentarnya pada galau ya, gak bisa move on ya, gitu-gitu kan. Padahal gue gak kayak gitu anjir. Gue lagi ini, gue udah sedikit sembuh. Maksud gue tinggal batuk pileknya aja, tinggal disembuhin gitu. Maksudnya gue juga sudah berusaha untuk kembali tertawa riang lagi dengan iringan backsound kayak gini kan. Ini tuh bikin tersenyum ceria tau gak sih. Dan ini live-nya tuh komentarnya telat jauh banget, bener-bener telat jauh banget nih komentarnya. Jadi gue kayak mau baca komen juga, itu komentar kalian yang dari tadi harusnya gitu. Jadi gue bingung sendiri. Tapi pada berspekulasi sendiri. Dan yang anehnya lagi itu kadang-kadang ada banyak DM yang apa ya, gimana ya, maksudnya gue sakit itu bukan cuma di badan gue doang ya. Maksud gue posisinya kemarin gue sakit tuh gue juga banyak yang gue pikirin. Gue mikirin konsep YouTube gue mikirin banyak manggung tapi gue sakit. Terus gue mikirin balik kampung, nanti gue mikirin bawa ibu bapak gue ke Bengkulu karena gue mau kondangan ke tempat saudara gue di Bengkulu. Dan itu kan berarti menyangkut ke psikis gue juga, mental gue juga gitu. Jadi maksud gue, yang gue sembuhin bukan badan gue doang, mana badan gue gak sembuh gitu. Jadi banyak yang harus gue benahin lagi dari diri gue ya, maksudnya. Makanya dari kemarin gue fokusnya sama diri gue sendiri. Makanya gue dari kemarin jarang bikin story, gue jarang live, karena gue lagi fokus menyembuhkan diri gue sendiri. Karena gue bocahnya juga batu, maksudnya gue banyak yang nyuruh gue berhenti ngerokok, bahkan ibu bapak gue juga nyuruh gue berhenti ngerokok dulu. Rokok itu kalau lagi sendirian ya ngapain gue kalau nggak ngerokok. Main gitar udah, tapi nggak bisa sambil nyanyi gue dari kemarin karena batuk pilek gue. Ya siapa yang mau nemenin gue? Musikan udah, tapi tidak memuaskan diri gue. Bagus juga.
Jadi banyak yang nyuruh gue berhenti ngerokok dulu. Gue kemarin sempat berhenti ngerokok 2 hari atau 1 hari gitu. Gue berhenti ngerokok tapi pusing kepala gue. Jadi gue ngerokok lagi kayak batu, gue bocahnya batu. Dan gue lagi berusaha membenahi itu semua lah. Tapi maksud gue ya mungkin kan gue juga jarang live, jadi gue jarang ngasih tahu kalian keadaan gue gimana, keadaan psikis gue gimana, mental gue gimana. Tapi maksud gue banyak orang-orang yang berspekulasi. Maksud gue kayak mereka berpikir sendiri tentang gue dan Oci lah, tentang diri gue yang udah nggak sama lagi kayak dulu, tentang diri gue yang udah nggak asik lagi dan lain-lain. Ya nggak apa-apa maksudnya, tapi kalian mikirnya jauh banget gitu. Gue itu lagi ngapain ya kayak gini. Tapi maksud gue semakin udah semakin bisa menikmati lah, enjoy. Udah semakin enjoy. Gue udah mudah-mudahan segera pulih lagi, karena gue lagi mikirin ini juga, konsep YouTube gue juga, karena materi yang akan diupload itu udah semakin sedikit dan gue harus mikirin ke depannya gimana, dan itu bertabrakan sama gue mau pulang kampung. Jadi gue jadi mulu ya gitulah. Intinya doain aja semuanya baik-baik aja semuanya, kembali lagi pulih, semuanya pulih. Karena gue juga ngomong ke Oci kayak Mas lagi berusaha mulihin semuanya gitu. Maksudnya gue sakit hampir sebulan, dan sebulan itu parah menurut gue ya. Ini sakit hampir sebulan ini tuh menurut gue paling parah sih. Lo ada Instagram di situ? Instagram. HP gua ya HP gua. Iya, HP gua tuh telat komentarnya. Dido kenapa pulang sih? Tadi kan nanya lu dulu boleh pulang enggak? Enggak, dia enggak nanya gua boleh pulang enggak gitu. Gua pulang ya gitu. Itu bukan boleh apa enggak, tapi pamit. Kini kau redukan. Udah nggak usah lah. Lu ada IG di situ? Ya ada dong, kalau nggak ada gue nggak bisa live. Yang IG lainnya? Ada, gue punya second account kan. Second account gue followersnya cuma 188 orang. Habis itu karena waktu itu nggak gue kunci kan akunnya. Habis itu sekarang gue kunci akunnya. Di cuma 188 orang doang itu yang follow akun second account gue. Dan itu pengen gue kurangin lagi. Gue pengen ambil yang orang-orang gue kenal aja gitu, yang bisa lihat postingan gue di situ. Maulana maulakum. Pagar makan tanaman. Tapi gue tuh juga lagi mikir kayak diri gue itu terlalu problematik gak sih, Mas? Kenapa? Karena
dari raut apa dari apa? Dari raut. Gue maksud gue. Aduh lagi live lah saya pak. Kalau normal tagging kita ada di atas di depan tuh ya ada suka ada 3 tuh Maulana, Gerimis Mengundang, terus musik itu kan biasanya di teksnya itu ditulis itu kan? Teks gimana ya? Di tag di T A G Dia di tagnya. Di tagnya ditulisin itu kan? Enggak sih pak. Hah? Biar nongol di depan itu? Di bawah nama. Nah, Nongol di bawah nama kita atau di mana ya? kalau di video itu ada hashtag Ya. musik Maulana terus pop misalnya kan suka ada 3 hashtag tuh Oh di YouTube? di YouTube. Heeh. Nah, itu di tagnya itu kan ditulis. Bukan, itu di deskripsi. Oh deskripsi itu di depan kan. Heeh. Kalau yang di deskripsi itu hashtagnya nanti muncul di depan 3 maksimal. Tapi kalau tag yang di dalam itu nggak bisa dilihat. Oh iya. Bisa tapi pakai aplikasi apa gitu atau? Gua tadi salah menjelaskan ke Risma gara-gara Om Agi kan habis komplain. Gua jelaskan, loh ini tagnya segini ya. Aku salah, ntar tanya dulu di deskripsi. Tapi bener begitu kan? Bener. Nih komentar, ada komentar masuk ini kayaknya komentar 10 menit yang lalu. Ayang udah mam. Udah mam. Mas Lana udah sholat belum? Belum. No cough. No batuk. Tapi makanya gue mau bilang semuanya, gue dari lubuk hati gue yang paling dalam itu gue minta maaf kalau gue tidak bisa menghibur kalian dalam 1 bulan ini, atau mungkin kalian tidak merasa terhibur dan mungkin kalian juga ikut merasakan beban sakit gue dan mental gue. Tapi maksud gue ya, gue cuma pengen kalian tahu juga bahwasanya gue itu tidak bisa yang selalu di depan kamera yang gue gak bisa gitu. Maksud gue kalau gue lagi kondisinya otak gue sama badan gue lagi nggak baik-baik aja gitu, kayak gue ngelihat sesuatu dan gue nggak suka, gue akan diem. Gue lihat sesuatu dan itu nggak sesuai sama mau gue, itu gue akan diem gitu. Tapi bukan berarti gue membenci hal itu ya, gue cuma lagi nggak suka gitu. Dan yang ngerti hal itu tuh maksudnya yang di sekitar gue ya, yang orangnya juga di sekitar gue yang suka dengan sosial media, suka mengupdate sesuatu di sosial media dan ngerti keadaan gue itu ya Didoy. Makanya dia kalau live tuh nggak pernah nunjukin gue sama sekali, kecuali dia izin ke gue atau dia sesekali kayak ini nih Maulana. Didoy itu ngerti gue karena dia juga ngelihat kondisi gue, ngelihat mood gue. Kalau Idris Vanis mah dia anti sosmed dia. Enggak ya, bukan nanti yang belum main sosmed. Oh belum. Belum Belum mulai lagi ya. Karena lagi kerja, lagi banyak pikiran kerjaan. Oh iya. Ya anti loh. Sosmed itu adalah Tapi lu sakit nih, lu merasa psikis lu kena juga nggak? Kayak kena. iya kan? Iya. Karena
pikirin takut menularkan yang lain. Gue enggak sih, gue takut gak sembuh-sembuh. Karena lingkungan gue kan ada interaksi sama teman kerja gue, takut wah dia juga batu, jadi pilot sama batu kan cepet apa nularnya ya. Iya, apalagi gue tidur sama orang yang batuk aja. Maksudnya gak gitu. Wah, gue bisa ketularan gitu. Matilah, berhenti. Maksudnya ini nikmatin aja lagi sakit. Ih. Mungkin ngurangin dosa. Hah? Mungkin ngurangin dosa lah. Iya sih, benar juga, gue setuju sih. Ya semoga teman-teman. Gue tuh ini, gue kemarin lagi kayak, jadi ada apa namanya? Ada satu orang nge-DM gue, dan salahnya gue juga itu gue respon sih. Tapi gue nggak nganggap itu full kesalahan juga. Maksud gue ya mungkin itu dia ngingetin gue gitu. Jadi dia mungkin keseringan ngeliat gue diem, dia keseringan ngeliat gue diem, dia keseringan ngeliat gue kayak cuek sama segala keadaan di sekitar gue gitu. Terus dia kayak ngomong macem-macem gitu di DM gue, nge-DM gue, dan itu posisinya malam-malam sebelum gue tidur. Gue kan biasanya cek DM sebelum gue tidur, kadang juga gue balas beberapa. Nah itu orang itu bener-bener DM yang bikin gue akhirnya kayak, ini orang kok niatnya bikin gue overthinking atau gimana gitu. Dari situ gue balas, dan aduh itu nggak nyaman aja sih rasanya. Kayak jujur ya gue itu gak bisa diatur. Gue bocah yang sangat sulit untuk diatur. Jadi maksud gue, ibu bapak gue aja kadang mau ngatur gue mikir-mikir. Jadi ketika gue baca DM kalian atau baca komentar kalian itu yang tidak sejalan dengan gue, itu gue bawaannya kayak mau marah gitu, kayak kok gitu sih, kenapa kayak gitu. Gue nggak bisa kayak gitu. Itu gue maksudnya. Ya orang kan beda-beda, dan gue dari dulu gak bisa diatur. Sampai sekarang pun gue masih gak bisa diatur perihal konten, perihal pekerjaan gue, perihal apa yang gue lakuin. Itu gue gak mau diatur. Bukan gak mau diatur, tapi sulit diatur. Jadi kalau ada orang-orang yang DM gitu, dan di mata gue ngebacanya kayak, oh ini kok orang ini mau ngatur gitu ya, tapi itu gue kayak kebawa emosi aja. Tapi gak apa-apa, namanya juga orang beda-beda pikirannya. Masuk angin. Ada angin. Gitu ya bro. Jangan galau lah, biarin orang ngomong apa. Gue juga gak bisa sepenuhnya ngebiarin orang ngomong apa. Ini gue ceritain di sini ya, kenapa gue semenjak gue sakit sampai sekarang itu gue jarang banget live, gue jarang banget bikin story. Jadi gini, ketika gue sakit itu gue bener-bener mikir, gue fokus sama diri gue, sama pikiran gue, gimana caranya gue cepet sembuh. Karena gue ada banyak manggung, yang manggung itu berhubungan sama badan gue dong, suara gue, kesehatan gue. Nah pada waktu itu fokus gue lagi di situ, dan gue tiba-tiba yang ada di kepala gue sangat tidak suka narsis, tau gak? Tapi maksud gue diajakin foto sama orang-orang ketika gue manggung atau apa, gue seneng karena pada dasarnya gue narsis, gue diajakin foto seneng gitu. Tapi di pikiran gue kayak, aduh gue takut nularin lu gitu, karena gue lagi batuk, gue lagi gak enak badan, gue takut nularin gitu doang.
Jadi kalau diajakin foto orang ya gue seneng, tapi ada concern juga, khawatir juga, gue takut nularin gitu. Dan karena gue tiba-tiba nggak suka narsis, jadi kalau sekeliling gue bikin story, orang-orang sekeliling gue bikin story, orang-orang sekeliling gue live dan lain-lain, itu gue nggak suka. Tiba-tiba kayak gue mikir kayak, lu ngapain sih? Ini nggak harus di livein terus. Maksud gue kayak, ini nggak harus dibikin story, ini nggak harus terus-terusan live. Ini ruang lingkup privasi yang gue pengennya ini kita aja yang nikmatin gitu. Tapi bukan berarti gue nggak peduli sama kalian semua ya. Maksud gue ingin memperdulikan kalian, tapi gue juga peduli sama diri gue, sama pikiran gue sendiri gitu. Jadi gue kayak, aduh, kenapa jadi gini ya? Maksudnya jadi gak nyaman guanya pada waktu dari tanggal 25 sampai 2 hari yang lalu lah, gue tuh ngerasanya kayak enggak, ini belum, janganlah gitu. Maksud gue lagi sakit, semua orang lihat gue kondisi gue belum sehat dan lain-lain gitu. Kayak udah sih, jangan live dulu gitu, jangan story dulu pada waktu itu kemarin itu. Makanya gue ketika gue lagi live, gue lagi apa waktu itu, pas lagi ada Oci tiba-tiba live dan lain-lain, gue kayak diem, karena dalam hati gue kayak, aduh kenapa sih gitu. Terus gue juga bilang ke Oci sih, Oci juga menyadari hal itu. Dan tapi dari situ akhirnya yang kena gue lagi. Gue dibilang sombong, gue dibilang gak butuh fans lagi, gue dibilang pada waktu itu live di akunnya Mas Tim dan yang live tuh Oci, ada orang komen, biarin Lana mah udah gak butuh fans gitu. Dan Oci ngasih tahu ke gue, dan gue kayak, yang gue maksud, gue nggak pengen, gue lagi bukan mood gue lagi nggak bisa diatur juga ya. Semua orang pada ini gue tuh, pada DM, kalau nggak suka ya bilang gini. Padahal pada waktu itu akhirnya menambah beban gue lagi, aduh. Terus akhirnya ya gue berdamai dengan itu. Akhirnya kayak sedikit demi sedikit gue balikin lagi, gue pulihin lagi, gue berusaha seneng-seneng lagi. Tapi bukan berarti gue gak butuh kalian, gue sangat butuh kalian. Gue juga beberapa kali itu ketika gue gak bikin story, tapi sekali gue buka DM Instagram, gue baca-baca DM. Memang ada beberapa DM yang begitu, yang lu kenapa kayak gini. Tapi ada juga beberapa DM yang kata-katanya tuh manis banget di gue gitu, kayak semoga cepet sembuh ya. Itu ngebantu gue banget, gila. Kayak ya gue butuh kalian, bukan berarti gue gak butuh kalian. Tapi makanya ya itu juga menurut gue salah. Tapi ya balik lagi, kalau gue salah di kalian karena gue mungkin karena ada banyak bahasa kayak bahasa di mana aduh apa ya tadi, lupa lagi gue lagi ngomong apa, ngeblank gue. Tapi ya intinya begitulah, gue lagi berdamai dengan diri gue, berusaha memulihkan semuanya. Makanya gue minta doain aja, dan makasih banget Oci ngerti juga nggak, ini ada komentar macam. Alhamdulillah Oci tuh ngerti, dan dia juga anaknya kan nggak muluk-muluk.
maksudnya dia ketika gue cerita apapun ya dia ngerti, dia iya, dan ya dia paham maksud gue gitu. Tadi gue lagi ngomong apa ya, ini penting juga tapi lupa gue. Oh ini, waktu itu kalian juga tahu kan, gue maksudnya ketika gue sakit, gue juga sedikit. Ketika gue sakit, gue itu nge-tweet di Twitter bahwasanya gue sedikit berhenti main Instagram, sedikit berhenti main Instagram, dan untuk kepentingan kesembuhan raga gue dan psikis gue. Dan alhamdulillah itu berfungsi di gue. Nah ketika ini gue kasih tahu, ketika gue berhenti main sosial media sebentar gitu, sedikit berhenti main sosial media atau mengurangi bermain sosial media, itu kan niat gue adalah untuk diri gue ya, untuk kesembuhan gue. Dan bukan berarti gue nggak peduli sama kalian ya, tapi lingkungan gue malah semakin gitu, paham gak maksud gue, kayak semakin aduh kata gue, dan gue nggak bisa ngungkapin itu pada waktu itu. Jadi ya I don't know. Gue juga sempat gue sempat curhat banyak kayak gini sama Mas Idris sama Dido. Dan yang gue takutkan itu kayak gini, gue takut ada orang-orang yang punya kepentingan, paham gak? Kayak ketika gue lagi sakit, terus gue dari diri gue sendiri, gue udah sedikit mengurangi bermain sosial media pada waktu itu. Terus lingkungan gue semakin banyak yang dikit-dikit videoin gue, dikit-dikit iniin gue. Gue takut orang-orang itu punya kepentingan pribadi gitu yang di luar gue tahu gitu. Makanya semua juga untuk kalian sebenarnya, tapi maksud gue banyak yang nggak paham juga, dan jadinya baliknya ke gue juga sih. Gue juga sempet kayak jadinya kayak nyalahin diri sendiri gitu, tau gak sih, kayak gue harusnya nggak gini, kayak gue ngomong di kaca gitu, lu harusnya nggak gitu ya, kayak lu itu kan masuk di dunia entertain, lu harus menghibur gini. Tapi di sisi lain gue juga mikir sendiri kayak anjir, gue lagi sakit, gue harus sembuh dulu ini semuanya gitu. Jadi berantem aja gitu. Ngoceh mulu gua. Oh, Bunda Korla tuh lagi live ya? Gue sering lihat di Twitter. Gue kalau Bunda Korla itu gue jarang lihat di Instagram atau di TikTok. Tapi gue lihat di Twitter karena gue lebih sering main Twitter. Balik mas. Enggak gila. Gue tadi lagi mau bawa apa ya? Ini yang bener tuh.
diminum 3 kali sehari. Iya. Sendok pakan. Makasih ya. Soalnya ada namanya batuk 40 hari 100 hari, kayaknya kita nggak dapat yang 100 hari kayaknya. Iya nggak sih? Kalau 40 hari ini kita lewat Iya, jangan sampai dong. enggak, maksud kalau 100 hari kan ada, maksudnya lebih tenangnya cuma 100 hari gitu. Iya nggak sih? Iya. Maksudnya ada kepastian. Terus saya balik lagi dulu, ibu-ibu bukan apa tuh bilang 40 hari ada 100 hari. Ingat kan? Iya. Jadi itu bukan penyakit serius ya, TBC atau apa maksudnya. Mungkin Iya, waktu- tapi memang ada kan. waktu Mm. batuknya memang agak lama buat pulih. Lebih dari 100 hari ya tuh. Langsung ya kan. Gue disuruh ke dokter dulu sama ibu gue. Dokter dulu. Siapa? Gue disuruh ke dokter sama ibu gue. Kalau sakit dikit, dokter. Gue juga udah ke rumah sakit mah, sudah ke dokter juga sama aja. Ini kita periksa khusus paru-paru. Tapi gue udah, iya sih. Di rongsen dong. Scan. Scan X-ray, lu bilang ini scan X-ray. Ini, gue lempar obat batuk. Enggak ada tindakan. Tapi kan udah ditindak, Mas. Apa? Yang bisa ngomong lu buat kurangin rokok cuma dokter. Saya enggak. Kalau temen Loh, gue kemarin udah dibilangin. serius. Pas gue berobat ke mitra keluarga tuh gue dibilangin. Berhenti dulu rokok. Ya, Itu dokter umum atau dokter paru-paru? iya dokter umum. Kurang saya. Coba dokter paru-paru yang bilang. Ini. titik putih. Aku takut kan? Langsung ya. Waduh. Gimana? Ada puntung di Abu sih. Ada abu rokok. Aku merasa gimana? Kita selalu gue udah ngomong rokok si batuk. Aku buat kuat rokok. Samsung ini. Gue udah Samsung, Mas. Demi Allah, gue pas pertama gue sakit dari Jogja itu gue langsung beli Samsung. Gue main dituduh. Itu masih rokok ya. Nggak, kalian nggak perlu memahami semuanya, tapi gue berterima kasih sih udah mendengarkan cerita gue. Yang jelas ya kita sama-sama manusia, banyak ininya, banyak salahnya. Mau bener terus kan juga nggak bisa. Jadi ya ini kalau malam Jumat ya, ya bagus lah ini malam Jumat. Intinya terima kasih semuanya sudah mendoakan untuk